Dia tahu-taunya itu apa? Angin puting beliungnya itu. Itu muter posisinya. Muter. Terus waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita bisa 76 pada kesempatan konten kita kali ini. Kebetulan kita sudah berada dengan Pak siapa namanya Pak? Bapak Yasim. Bapak Yasim. Beliau adalah satu dari 3 orang yang kemarin dinyatakan hilang di perairan Pantai Pangandaran ketika Tadi malah kemana Alhamdulillah selamat sadaya. Perahu terbalik. Sukses selalu. Ini dia korban Mas Yasin. Pantai Pangandaran ketika jadi nelayan ya Pak ya? Ya. Nelayan dan alhamdulillah ditemukan dengan selamat. Nanti kita akan berbagi pengalaman, ini kisah nyata selama di laut itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan buat para nelayan Indonesia mungkin bisa lebih safety lagi kalau misalnya keadaan alam yang cuacanya lagi buruk seperti itu. Benar ya Pak ya? Ya. Pak, kemarin waktu di berangkat tuh hari apa Pak? Berangkat hari Kamis. Berangkat hari Hari Kamis. Kamis jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Berangkat jam 2 siang. Terus mana? Itu bertiga. Ya, bertiga. Tapi cuaca waktu itu gimana Pak? Apa biasa saja? Apa udah ada prediksi akan ada badai atau seperti apa gitu? Oh, nggak tahu ada badai. Ya awalnya sih cuaca bagus lah, Ya, biasa aja biasa gitu. aja. Jangan nggak biasa gitu. Nggak taunya udah tabur jaring udah. Oh, udah tabur jaring. Udah tabur jaring. Itu posisinya di laut di sebelah mana Pak? Deket Keramba, ada Keramba Susi kan ada kan. Oh iya. Sebelah sana Keramba, dikit lah. Ya. Sekitar 1 mil lah mungkin lah ya. Ya, berarti dari darat 1 mil. Ya, dari 1 mil lah. Ya, perkiraan gitu. Ya sudah itu udah tabur jaring. Itu jam berapa tabur jaring, jam berapa Pak? Tabur jaring jam 4. Jam 4 sore. Berarti Jam- nyampe dari jam 1 sampai dari jam 2 jam perjalanan. Ya. Udah tabur jaring. Ya, kalau biasanya kan jam 6 narik gitu ya. Ya. Cuman keadaannya nggak memungkinkan. Mm. Kayaknya bilang sama anak-anak besok pagi aja lah nariknya gitu. Tapi posisi udah hujan waktu itu nggak? Udah Oh, udah gerimis, hujan. udah gerimis, udah gelombang udah agak naik, anginnya udah agak kenceng gitu ya. Tapi kan itu nggak ada puting beliung gitu, biasa aja gitu awalnya. Udah jam 6, jam 7, jam 8, sampai ke jam 11 nggak ada apa-apa. Jadi dari jam 6 sampai jam 11 aman lah ya? Aman, nggak ada apa-apa. Jam 1 juga dibuka jam tuh nggak ada apa-apa gitu. Tahu-taunya dari arah laut gitu ya, ada hitam-hitam itu, akuran angin aja gitu. Oh, jadi yang Tahu-taunya awan hitam yang gede gitu? awan hitam yang gede, tahu-taunya itu apa? Angin puting beliungnya itu. Itu muter posisinya Pak? Muter. Terus waktu itu perasaan Bapak gimana waktu itu? Pas Ya. tahu itu beliung gitu Pak? Oh itu mah kan arahnya angin dari sana, puting beliung dari sana, nggak tahu mau ke sini Oh, gitu. gitu. Kayaknya mau ke sana lah gitu. Kirain mau ke sana, ke sini ke perahu gitu. Tapi Bapak waktu itu posisinya apa? Feeling udah rasa aduh jelek nih, apa biasa aja gitu, mungkin lewat aja gitu. Iya, pilihnya ya ini mah paling lewat lah angin Oh, dari iya. sana masa ke sini gitu. Pilihnya ya pede aja, perahunya gede gitu, Iya. nggak apa-apa lah kayaknya. Nggak tahu-taunya pas jam 2 itu Jam 2 malam nanti. malam itu bener-bener di ke bawah angin langsung tumpah begitu saja. Oh, jadi perahunya kebalik Pak. Kebalik langsung. Tapi waktu sebelum itu datang gitu ya Pak, angin datang, posisi Bapak udah tahu angin udah deket gitu? Udah tahu. Coba ya kalau angin gitu kan nggak tahu deket enggaknya, taunya hitam aja gitu. Yang nggak tahu mau ke sini gitu kan. Arah angin dari sana, puting beliungnya, anginnya kan dari sana. Kayaknya kaburnya ke sana, nggak mungkin ke sini gitu kan. Tapi di situ bertiga udah optimis lah, cuma lewat doang gitu. Udah tuh ya merokok, ngopi, udah tenang gitu, nggak apa-apa kayaknya. Ya, terus udah deket, terus ke perahu, terbalik gitu Pak. Nggak tahu datangnya angin langsung dia bawa terbang aja langsung blok. Berarti perahunya terbang juga gitu? Terbang langsung. Terbangnya itu kan ada tali yang ke bawah itu ada jaringnya itu. Jangkar. Oh, jaring apa jangkar di bawah? Jari. Oh, jari. Jari, pegang jari gitu. Kalau
putus tali ya kayaknya bawa terbang. Tapi perahu posisi terbang nggak waktu itu? Enggak. Terbang terus terbalik. Oh langsung terbalik. Tapi hancur nggak Pak waktu itu? Enggak hancur. Enggak, cuma terbalik. Kalau orangnya tuh kan di dalam semua itu. Langsung di bawah pakai perahu itu gini berarti. Di bawah perahu langsung pakai jaket. Pakai jaket semua. Pada keluar ya nongkrong terus di perahu itu. Sampai jam berapa itu Pak? Itu sampai pagi. Sampai pagi di atas perahu yang terbalik itu. Dari jam 2 tuh nyampe pagi nongkrong di perahu. Itu perasaannya gimana Pak waktu itu? Perasaannya apa ya? Ada was-was, ada kekhawatiran mati itu. Iya. Tapi ditenang-tenangin. Tapi dalam hati, jadi tiga-tiganya padahal semuanya panik gitu ya. Tapi pura-pura biasa aja gitu. Tenang. Biar nggak panik, tapi dalam hati mungkin pasrah ya Pak. Pasrah udah. Ingat udah. mati. Ingat mati. Ingat keluarga nggak Pak? Ingat keluarga semuanya ingat. Cuman dikasih ketenangan yang Iya. tua itu kan belum ada pengalaman. Iya. Kasih ketenangan aja gitu sama saya. Tapi kan berarti posisi sampai jam 6 pagi ya? Apanya? Yang di atas perahu yang terbalik itu Pak. Sampai jam 6 pagi nyampe besok lagi. Besok lagi. Terus itu kan yang beredar di video cuma segini apa ya? Itu di situ semua gitu. Apa enggak? Itu waktu mau pulang hari Sabtu Ya. baru dilepasin itunya katirnya itu. Akhirnya ya pinggirnya. Hari Sabtu jam 8 baru dilepasin. Perahunya dibalikin, terus dirangkai di atas perahunya udah tenggelam. Udah rata sama perahu. Gitu. Baru dirangkai. Bisa yang rangkaian itu Pak. Tapi Tapi berarti selama itu kaki setengah badan di air nggak Pak? bukan setengah badan lagi, ini segini. Ini yang numpang itu kepalanya aja. Ombak air tuh terus sampai tamper itu. Itu di situ masih tenang gitu Pak. Tenang. Ada Tenangnya nggak kalau ada kapal lewat tuh ada tanker lewat kan ada tanker deket tanker. Tuh ada tanker. Gini nggak deketin ya biarin aja lah. Lewat lagi gitu. Setiap itu ada kapal yang kecil tuh yang mau nyari ikan jauh itu. Pikirnya udah tenang. Oh gitu. Berarti totalnya 2 hari 3 malam ya Pak ya? Ya. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam berada di laut lepas. 1 mil tuh jauh dari darat itu. Tapi tiga-tiganya mencoba tenang padahal dalam hatinya sudah bergejolak, ingat anak istri di rumah. Iya. Aduh ini gimana gitu ya Pak ya? Iya. Terus pas kan di sini berarti di keluarga udah udah ini. kumpul. Terus tadi saya dengar juga waktu Bapak telepon ternyata nyambung kantongnya nyampe duluan ke darat katanya. Duluan ya sama tukang pancing yang itu dipindahin sama HP punya yang mancing. Diangkat lagi ya. Diangkat. Ketika diangkat orangnya mana nggak tahu, di sini mungkin makin kelabakan bahwa ya udahlah gitu gimana lagi mungkin. Emang itu buat apa ya? Emang HP-nya nggak ketemu. Yang satunya tuh kabarnya sama tank itu. Kan ada tank bensin itu. Emang itu dilepasin buat kabar gitu. Ini mau buat kabar jangan dipegangin lah gitu. Kalau niat dipegangin ya emang enak sama pelampung tank itu. Cuma kan buat kabar aja lah gitu. Kan udah pakai jaket udah pede gitu. Berarti sebelah sini gitu ya nanti adanya. Pak berarti selama ketika perahu terbalik nggak makan Pak? Ya enggak. Nggak makan, nahan di situ. Iya nahan. Nggak ngopi juga. Enggak. Ngopi itu dari malam Jumat itu ya. Itu siangnya ketemu kopi. Siangnya pagi-pagi sekitar jam 8 tuh ketemu kopi. Ada kopi stainless punya Ayu dipinjem tuh. Oh iya, yang kecil. Kan tinggal setengah. Ya kalau sedikit itu, ini buat nanti lagi, pengen lagi gitu. Oh itu kayak survival yang bertahan hidup gitu. Cuma ketemunya kopi, luar biasa. Itu. Bukan makanan ya Pak ya? Nggak ada makanan sama sekali. Oh gitu. Itu juga kopinya nyampe hari malam Sabtu itu sekitar jam 12 lah. Kayaknya udah malam gitu ya, perkiraan jam 12. Ya. Itu udah lemes, dipengen terus tuh, ya nggak terasa tuh lepas sendiri. Berarti Pak posisi perahu segini, posisi ke bawah berarti udah pucat ya Pak? Udah kayak mayit. Udah kayak mayit. Ininya udah kayak mayit semuanya. Semuanya ini juga udah kayak mayit. Kalau yang nggak kuat tuh badan kuat, yang keriput kuat tuh, yang nggak kuatnya tuh yang ini apa bulu-bulu hijau itu. Oh yang nyengat itu Pak? Oh yang nyengatnya itu kan semua jatuh itu. Ngap semuanya. Oh berarti sambil nunggu sambil disengat itu Pak? Iya, kan ada ombak, ceplok, napal, cabut tuh. Prepet, ada tentakelnya kan itu. Iya. Napal tuh ramat-ramatnya itu.
napel-napel, yang nggak kuatnya itu. Perjuangannya luar biasa. Terus gimana Pak waktu berarti kan sebelum ditemukan dia di laut, masih di laut ya Pak ya, dengan berbagai rintangan mencoba bertahan untuk kembali gitu pada keluarga. Sempat nggak Pak terbesit, aduh keluarga di rumah bagaimana nih gitu? Ingat Nggak kepikiran keluarga gimana nggak kepikiran gitu, nggak. Pokoknya nggak kepikiran keluarga gimana, apa gimana nggak kepikiran. Yang kepikiran tuh saya pulang. Optimis itu Optimis saya pulang gitu. Semuanya juga ini gimana? Pokoknya semuanya pulang gitu. Pak. Pak ada nggak di hati gitu? Nanti kalau saya ke darat saya akan gini gitu. Iya. Waktu itu kan udah jam 2 ya, kayak sekitar jam 2. Malam. Siang. Hari Sabtu siang jam 2 sekitarannya. Sekitar 5 kilo 6 kilo dari tengah mau ke pinggir itu kan Ya. dekat ladar ya. Ya. Itu ada ladar. Ya itu udah pinggirnya udah plong gitu, udah dekat dekat sama nih. daratan gitu ya. Pokoknya kalau udah ke pinggir mau minta air, mau minta makan sama siapa pokoknya. Yang penting di darat aja. Yang dulu, penting gitu. udah di darat. Pokoknya nekat itu udah mau mati mau hidup, pokoknya ke darat gitu. Oh, ke darat. Terus Pak berarti ketemu hari apa ya? Sabtu. Hari Sabtu jam berapa? Sekitar jam 2 lah, jam 2 jam 3. Siang ya waktu itu Siang, ya. ya. Oh. Terus datang bantuan gitu Pak. Datang. Gimana perasaannya Pak? Rasanya terharu, nangis. Nangis. Baru itu dari pertama kejadian. Kalau saya belum pernah nangis, sama ini kakaknya ini nggak nangis. Yang naik itu yang satu lagi. Oh, berarti bertiga itu saudara semua Pak? Enggak, yang ini Alo. Oh Alo iya. Ya, Oh, ya kakaknya ini kan ikut gitu. iya. Nangis tapi Bapak? Enggak. Oh enggak nangis ketika datang nggak nangis. Enggak, kalau tim SAR datang baru nangis itu. Dia nangis waktu berarti kejadian akhirnya. sampai ketemu itu baru nangis, baru ketemu itu. Dikuat-kuat gitu. Kalau yang satu lagi itu nangisnya apa ya? Yang 1-2 tahun anaknya, yang ini ada lagi di sini. Oh Di iya. perutnya ada lagi. Kebayang, Takutnya kebayangnya, aduh makan apa Dengan gitu. siapa nanti? Gitu. Gimana masa depannya? Heeh. Oh Bapak tegar. Bahwa saya tegar, beneran Tegar lihatnya tapi dah hati. hatinya, aduh gimana gitu. Itu pasti ya kalau riuh gitu kan, riuh semua mungkin siapa yang mau menenangkan gitu. Mungkin salah satu di antaranya harus tenang gitu. Terus ketemu Pak sama tim SAR, terus dinaikin ke kapal lagi Pak. Dinaikin ke kapal, terus disuruh minum air ini aqua bening ya, aqua gelas. Masih minum, cuat saya itu agak enakan gitu, sedikit enak. Ada nasi itu 1 bungkus buat bertiga. Waktu di kapal waktu Di perahu itu ada sisa anak-anak nyari gitu, mungkin ada nasi 1 bungkus buat bertiga. Habis makan nasi, ada kopi, ada kan bawa kompor itu, bikin kopi biar anget gitu. Ada air panas bening itu. Kalau yang nggak pakai baju waktu diangkat siapa itu Pak? Itu ini kakaknya. Oh kakaknya Ayu ya? Iya. Oh iya. Saya lihat videonya Pak, itu kan beredar ya di media sosial gitu kan. Ya kebayang aja. Udah ininya kalau kelihatan sih maksudnya gosong kena panas itu kan. Gosongnya itu sengatan ini, Ubur-ubur. Iya, itu kan 3 hari itu kan kulit ayamnya itu kan rapuh ya. Kalau udah nempel sama kulit ayamnya kena coplok. Iya beneran. Macam kayak gini nih, ini kan kena. Oh iya, oh. Ini kan kena nih, ini. Oh, banyak ya, Pak, ya? Ini. Iya, jadi kecoplok sama kulit ayamnya itu. Jadi udah rapuh gitu. Karena udah putih juga. Jadi banget panas itu, panas banget. Itu langsung nyoplok kulitnya. Kalau kena itu nempel aja, ya udah kecoplok sama kulitnya. Tapi kerasa nggak Pak sakit itu? Panasnya, wah panas, pegel, gatel itu udah. Luar biasa. Terus udah diamankan ke darat ya Pak? Udah evakuasi, dibawa ke darat. Keluarga udah nunggu di darat itu kan. Oh, gimana? Ibu sini Bu, boleh Bu gabung sama kita Bu? Biar nanti kita tanya perasaan istrinya Bapak tuh seperti apa gitu ketika Bapak di laut, ketika Bapak datang gitu. Terus ketika datang Pak, bahagia mungkin ya Pak? Banget. Terus terharu mungkin ya Pak? Terharu banget. Tapi nggak nyangka itu, nggak tahu. Perasaan saya kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi di darat ramai banget itu Tapi Pak. setelah ngelihat ke daratan itu ya,
kok kayak semut, dia orangnya kayak apa, lebaran tuh hari raya. Si lihat apa itu, nanya sama supirnya, itu sih lihat apa sih? Ya lihat kamu tuh. Itu beneran, iya beneran lihat kamu itu. Kok banyak banget ya, kayaknya kalau nggak salah sekitar 2.000 orang kayaknya. 2.000 orang ya, ada waktu itu saya lihat videonya juga banyak banget, soalnya dari pinggir bibir pantai itu penuh kerumunan kayak semut gitu, menyambut kepulangan bapak sama rekan-rekan gitu. Terus pulang ke keluarga, dianterin Pak ke sini Pak? Enggak, langsung ke Pandega ambulan. dulu. Sama ambulan. Terus ke Pandega dulu dia. Iya, ke Pandega dulu ya. Bupati datang Pak waktu itu. Waktu itu belum. Siapa dulu yang datang dari Itu pemerintahan? dari kepemerintahan, dari wakil. Oh Pak Haji Adang Iya, dulu. Pak Haji Adang malamnya sekitar jam 8, jam 9. Baru disusul sama Pak Pak Mutai Jiji. besoknya. Oh besoknya Pak Jaja. Nah, ya sekitar jam 8, jam 9 siangnya. Itu jadi trending topik Pak, kehilangan bapak sama tinggal itu trending topik di Pangandaran gitu. Wah rame gitu kan. Orang mungkin pasti 90% udah kita tinggal nunggu keajaiban gitu, pasti gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Karena kalau belum takdirnya memang mau gimana dipaksakan, kalau belum waktunya pasti selamat gitu. Pulang nih Pak ke darat ketemu sama ibu nggak Bu, sebelah sini Bu. Ke bapak sebelah sini. Kan kemarin waktu nggak ada dicariin, yang udah ada harus didekat terus Bu. Bu, waktu kemarin nih bapak nggak pulang gitu Bu, itu perasaan ibu gimana Bu? Ya tegang gitu, pulang jam segini udah ada di rumah pukul 12 orang belum pulang. Biasanya kan jam 12 Oh, pulang. jam 12 pulang gitu. Terus pas ketahuan bapak nggak ada nih, udah lost contact, gimana perasaannya Bu? Oh, berdebar-debar enggak karuan. Nangis gak ibu waktu itu? Ya nangis terus sampai ikut ke itu nungguin. Di pelabuhan. Pelabuhan. Di pelabuhan. Nah, waktu bapak datang nih dari kapal, ibu udah di gini, udah di pinggir berarti. Enggak boleh sama masyarakat, takutnya pingsan. Oh, jadi diamankan dulu di rumah. Di ke Pandega ibu berarti nggak ikut kemarin? Nggak pas berarti bapak datang ke sini hari apa Pak? Ikutnya itu di rumah Senin. sakit. Oh Senin, oh gitu. Senin pagi-pagi. Senin pagi. Senin pagi, malam Senin apa ya? Malam Senin udah ke rumah ke sini. Malam minggu berangkat ke Pandega. Malam minggu ke Pandega. Pulangnya hari apa? Hari malam Senin pukul 7. Pukul 7, malam Senin pukul 7. Baru nih ketemu sama ibu. Iya. Enggak, ketemunya itu hari malam minggu. Oh, malam minggu. Gimana perasaannya Bu? Nah, perasaannya bunga-bunga kayak gitu. Oh, jadi senang, bahagia, bersyukur pada Allah gitu ya Bu ya. Itu. Wah, akhirnya suami tercinta saya kembali Allah gitu ya. Makin cinta nggak Bu? Harusnya makin cinta, ini perjuangan demi anak dan istri di rumahnya seperti itu. Ya Pak, mudah-mudahan kisah Bapak bisa menginspirasi teman-teman kita nanti yang lihat. Bapak disehatkan, Ibu disehatkan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Ya. Pokoknya ya doa yang terbaik dari kita semua untuk keluarga Bapak dan keluarga rekan-rekan Bapak. Pasti cerita di laut pasti sama gitu, tapi ketika nyampe ke darat mungkin berbeda. Kalau yang satu orang mana Pak? Temen ini dekat sini. Ini, Oh di sini. iya, Yang iya. satu lagi Ini ya siapa Yang nih? emplak ya. Yang emplak. Oh. Yang emplak. Dimplak ya. Iya. Oh gitu. Pak, itu di pas nunggu Pak, satu lagi di pas nunggu di laut itu Pak. Itu bercanda nggak Pak, bertiga Pak? Iya, bercanda. Diajak Biasa bercanda gitu. sama suami. Buat buang-buangin Biar hati. grogi Ya. gitu. Jadi- Kentut, itu kentut, ini kentut lagi. Ya. Yang di laut bercanda, yang di sini bersedih. Wah kebayang, jadi kontras terbalik Pak. Yang mungkin dengan antusias masyarakat, keluarga juga pastinya itu menandakan bahwa semua tuh ya sayang kepada Bapak dan kedua rekan gitu. Tapi Pak, maaf nih, dari pemerintah ada nggak bantuan Pak? Ada. Ya, Ya. alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi perahu diganti nggak Pak? Enggak. Enggak. Masih utuh. Oh, perahu utuh Pak? Masih utuh. Tapi Cuma- ke darat nggak perahunya? Apanya? Perahunya ke darat lagi nggak? Ya ditolong. Oh ditolong, Ah. berarti dijemput lagi Dijemput gitu, ya. Pak? Oh alhamdulillah, berarti masih bisa diselamatkan ya. Iya. Itu perahu pribadi apa Perahu orang lain. orang lain? Jadi Bapak bukan pinjam sih namanya, itu apa ya Pak? Jajanggol. Jajanggol ya Iya, kalau Pangandaran iya, tuh, iya. pakai perahunya orang lain. Iya. Berarti sistemnya bagi hasil ya? Bagi hasil ya. Tuh. Jadi kalau misalnya orang tua kita nelayan,
ya tahu lah pendapatan berapa ya Pak kalau mungkin lagi nggak ada ikan, udah pakai perahu orang lain, terus bagi hasil ya Pak ya, dapatnya berapa. Nah mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat semuanya lah, bahwa ya baik buruknya orang tua adalah surga kita gitu. Berjuang, apalagi nelayan, nyawa taruhannya gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Ya gitu aja Pak dari saya. Mudah-mudahan Bapak sehat, Ibu sehat, kedepannya lebih baik lagi. Allah sudah menunjukkan satu keajaiban yang tidak pernah dilupakan oleh keluarga Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa memanfaatkan keajaiban itu, rasa bersyukur kepada Allah ditingkatkan lagi, mungkin dalam lebih mendekatkan diri ya Pak ya. Ya, kebayang lah kalau kita juga kalau misalnya dalam keadaan Bapak, saya nggak tahu seperti apa. Kalau saya mungkin Pak, tapi kalau misalnya lagi di perahu itu kan kaki ke bawah nih, ya. Segini, ya. itu terpikir kan nggak, aduh ada hiu nggak itu? Pernah nggak Pak? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Enggak. Tapi kebayangnya kalau ada hiu ya Allah. Enggak. Soalnya itu kan injaknya injak bambu itu. Oh, injak bambu. Injak bambu. Padahal kecilnya apa segini ya? Berapa sih Semeter panjangnya? 20 lebar. Semeter 20. Lebar. Lebarnya dibagi. Panjangnya 9 meter. Panjangnya 9 meter bertiga gitu Pak. Ya. Iya dipakai bertiga tuh. Luar biasa. Kalau lagi pas waktu pulang mah sama katil tuh sekitar 2 meter sama 2 meter jadi 4. Jadi 2 meter tuh disatuin jadi satu itu. Jadi satu katil tuh bertiga itu. Tapi Bapak kapok nggak Pak ke laut lagi? Insya Allah ke laut lagi. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan ya Pak berkah Pak gitu kan. Siapa tahu besok mah dapat permen gitu ya. Misalnya yang lain ditanya nggak Pak sama Bapak, rekan Bapak yang 2, kapok nggak ke laut gitu? Enggak kayaknya. Enggak, kayaknya. Tanya kemana? Mau ke laut lagi ya? Ayo, siap. Tapi jangan ada lagi kejadian Iya. Mungkin sekali lagi sekali aja gitu. Sekali aja, Ya. nggak sekali lagi, sekali aja. Sekali aja ya. Pertama dan terakhir, mudah-mudahan Ya. ya ada lagi. Oke guys, sahabat kita bisa 76, mudah-mudahan cerita Bapak siapa tadi Pak? Bapak Yasim. Bapak Yasim bisa menginspirasi kita semuanya. Nah di sini ada banyak pembelajaran lah, dari mulai pembelajaran seorang suami yang rela banting tulang, taruhannya nyawa untuk menghidupi keluarga, terus susahnya jadi nelayan seperti apa. Apalagi yang anak bapaknya atau ibunya nelayan ya bisa lebih baik lagi lah, bisa menjadi harapan orang tua ke depannya. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Pak, Bu, makasih. Kita dari tim Kita Bisa 76 izin juga nanti kita upload Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua banyak orang tentang kisah Bapak. Ya mungkin Bapak bukan yang pertama, tapi karena kita dekat ya kita jadikan yang pertama untuk bisa menginspirasi orang lain. Itu aja Pak, Bu. Terima kasih. Untuk sahabat Kita Bisa 76 jangan lupa subscribe, share, dan like. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 orang. Ren.